Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Devan Prabudito Hanggara. Kali ini saya akan menjelaskan materi program studi dasar Public Relation dengan materi konferensi pers. Ya, apa itu konferensi pers? Sebelum kita jelaskan materi konferensi pers, saya akan terlebih dahulu menjelaskan pokok pembahasan yang akan saya jelaskan. Yang pertama, definisi press conference. Yang kedua, tujuan press conference. Yang ketiga, kebutuhan konferensi pers. Yang keempat, penyampaian informasi pada konferensi pers. Yang kelima, alasan konferensi pers. Yang keenam, tips menggelar konferensi pers. Yang ketujuh, pembicara dalam. Yang ketujuh, hal-hal yang harus diperhatikan sang pembicara dalam konferensi pers. Yang kedelapan, hal-hal yang harus diperhatikan dalam memilih tempat pada konferensi pers. Yang pertama, kita jelaskan definisi press conference. Konferensi pers adalah suatu acara khusus untuk memberitahukan, mengumumkan kegiatan, baik yang sudah terjadi maupun yang akan dilakukan. Biasanya press conference atau press conference mengundang para wartawan atau media massa untuk hadir dalam konferensi pers yang diadakan oleh suatu perusahaan. Pada umumnya berkaitan dengan perilisan suatu produk, pemaparan program, pra atau pasca event, dan lain sebagainya. Jadi biasanya press conference itu dilakukan pada saat suatu perusahaan atau suatu brand terkenal melakukan perilisan suatu produk baru. Biasanya salah satu pihak dari perusahaan tersebut, biasanya pihak PR-nya itu melakukan sebuah konferensi pers menjelaskan suatu produknya, produk barunya. Atau ada lagi ketika suatu program event baru, setelah atau sebelum eventnya, biasanya pihak dari event tersebut melakukan press release atau press conference terkait dengan event yang akan dilakukan atau sudah dilakukan tersebut. Tujuan dari press conference. Tujuan yang pertama adalah biasanya untuk menyampaikan pernyataan atau statement atau suatu informasi oleh organisasi atau individu di mana sumber berita dari narasumber mengundang wartawan dan perwakilan media massa dengan mengundang media massa agar datang dan meliput dengan harapan agar berita akan disiarkan seluas-luasnya. Tujuan dari konferensi pers adalah menyebarkan informasi yang bersifat publik mengenai sebuah brand. Ya, seperti yang tadi saya jelaskan, ketika konferensi pers itu biasanya dilakukan untuk menjelaskan sebuah brand, apalagi brand tersebut baru dirilis. Biasanya pihak dari perusahaan melakukan press release atau press conference untuk menjelaskan suatu produk terbarunya itu. Yang ketiga, untuk mengantisipasi berita miring maupun berita bohong. Nah, biasanya ketika perusahaan sebelum atau menghadapi berita-berita yang bohong, berita yang tidak benar di media massa, biasanya perusahaan melakukan sebuah press conference. Kemudian kegiatan ini mampu untuk meningkatkan citra perusahaan hingga membina komunikasi yang baik dengan awak media. Biasanya hal tersebut kita biasa kenal dengan sebutan klarifikasi. Ya, biasanya hal tersebut biasanya dilakukan untuk menghadapi atau menjelaskan informasi yang lebih jelas dan menjelaskan arti dari berita-berita tersebut. Yang selanjutnya, siapa yang memerlukan konferensi pers? Konferensi pers umumnya dilakukan oleh pemerintahan, politikus, selebritis, studio film, organisasi komersil untuk mempromosikan produk terbarunya, pengacara untuk mensupport kasus yang sedang ditangani, termasuk kepolisian dan siapa aja yang berkeinginan mendapatkan manfaat dari publikasi media. Nah, biasanya
press release konferensi pers ini ya seperti yang tadi saya jelaskan, biasanya untuk mengklarifikasi suatu kasus atau untuk menjelaskan seperti bila ada film terbaru, biasanya para sutradara, para pemain itu biasanya melakukan konferensi pers untuk memperkenalkan nih film yang akan kita rilis, yang akan tayang di bioskop agar film tersebut laku di pasaran. Dan biasanya untuk menjelaskan kasus, mensupport kasus yang sedang ditangani oleh si pengacara tersebut. Itu. Atau biasanya press release dari kepolisian ketika mereka baru saja meringkus para yang telah ditangkap, biasanya kayak kasus narkoba, kasus korupsi atau yang lain sebagainya. Selanjutnya, informasi yang disampaikan pada konferensi pers pada umumnya mencakup yang pertama, yang menyampaikan kinerja perusahaan. Yang kedua, untuk menyangkal gosip atau berita miring. Nah, ini seperti yang tadi kita jelaskan di poin sebelumnya, untuk menjelaskan atau menyangkal berita-berita yang tidak benar di media massa. Yang ketiga, mempromosikan info produk terbaru, sama seperti yang poin sebelumnya. Yang keempat, menyampaikan peningkatan layanan baru, seperti jika ada perusahaan startup mempunyai layanan terbaru, biasanya mereka memperkenalkan, nih layanan kita yang terbaru seperti ini. Nah, mereka biasanya melakukan konferensi pers. Yang kelima, menyampaikan kampanye kemasyarakatan, dan masih banyak lagi. Mengapa dibutuhkan konferensi pers? Alasan konferensi pers adalah yang pertama, narasumber bisa menjawab pertanyaan secara langsung dan tuntas, ketimbang harus berulang-ulang menjawab pertanyaan melewati telepon. Kedua, membuat media tertarik serta menjadi bahan berita, sehingga masyarakat dapat mengenal sesuatu yang mungkin saja luput dari perhatian bila tanpa konferensi pers. Nah, biasanya para media ini lebih tertarik untuk adanya konferensi pers dibanding mereka meliput berita tersebut. Karena biasanya konferensi pers ini hal-halnya yang didapatkan topik-topik pembicaraan ini lebih tuntas secara langsung. Lebih to the point biasanya. Yang selanjutnya, narasumber dalam konferensi pers. Ya, narasumber bisa mengeluarkan suatu pernyataan dan diikuti dengan sesi tanya jawab. Narasumber hanya menjawab pertanyaan, dan selanjutnya bisa jadi narasumber hanya pernyataan saja tanpa tanya jawab. Hajatan media tanpa suatu pernyataan resmi dan tanpa tanya jawab disebut photo opportunity atau yang biasa kita sebut liputan. Contohnya, pemerintah memberikan peluang untuk media meliput suatu acara peresmian atau serah terima sesuatu dari DPR terhadap pemerintah. Liputan ini oleh stasiun TV dan jaringannya paling berguna biasanya untuk meliput untuk suatu liputan atau konferensi pers. Di kala ini, TV seringkali menyiarkan secara langsung, malah menugaskan editor dan tim khusus dalam suatu liputan. Tips menggelar konferensi pers yang pertama adalah menentukan informasi atau berita yang bernilai. Biasanya informasi atau berita yang sedang hangat. Nah, itu biasanya dilakukan konferensi pers. Masih hangat-hangatnya nih berita. Maka biasanya para media itu melakukan, atau para pihak-pihak terkait melakukan acara konferensi pers. Yang kedua, tetapkan juru bicara. Nah, ini biasanya dipersiapkan agar informasi pada konferensi pers tertuju langsung kepada para awak media, agar informasi ini tidak berbelit jika disampaikan oleh pihak-pihak yang belum kompeten dalam melakukan konferensi pers.
Yang ketiga, siapkan media kit atau press kit termasuk press release. Seperti alat-alat untuk melakukan press release seperti mic atau kamera dan lain sebagainya. Siapkan sarana presentasi, misalnya LCD proyektor ya jika diperlukan. Dan yang selanjutnya susun daftar undangan. Nah, kita menyiapkan beberapa susunan undangan orang-orang yang pihak-pihak terkait yang akan diundang pada press release atau press conference. Yang keenam, tentukan waktu dan tempat. Nah, ini juga penting. Hal-hal yang harus diperhatikan pembicara dalam konferensi pers. Yang pertama, pembicara harus menyampaikan berita kurang lebih dari 10 menit. Nah, biasanya kenapa hal ini dilakukan? Agar konferensi pers ini tidak berlangsung lama atau membosankan biasanya kalau terlalu lama. Jadi informasi ini lebih cepat dicerna jika berita disampaikan tidak lama atau kurang lebih dari 10 menit. Yang kedua adalah pembicara harus dengan informasi yang dibicarakan dan siap menjawab pertanyaan dari media dengan singkat, padat, dan jelas. Yang ketiga, pembicara dibatasi hanya 2 orang saja supaya penyampaiannya tidak membingungkan. Hal-hal yang harus disediakan dalam memilih tempat konferensi pers. Yang pertama, menyediakan tempat parkiran luas untuk tamu yang diundang dan media. Yang kedua, menyediakan tempat panggung dan alat bantu lainnya. Nah, yang ketiga, menyediakan jumlah kursi yang cukup sesuai tamu yang diundang. Yang keempat, menyediakan tempat untuk wartawan dan media yang meliputi gambar. Nah, ini terkadang ini sebenarnya hal-hal yang penting tempat ini, karena jika tempat ini tidak mencukupi untuk para wartawan yang akan meliput konferensi pers, maka khawatir konferensi pers ini tidak berjalan sesuai dengan rencana atau tidak lancar. Yang kelima, menyediakan mikrofon dan loudspeaker. Nah, ini paling penting agar konferensi pers ini berjalan dengan lancar, tidak ada masalah seperti noise atau suara tidak terdengar secara maksimal. Oke, terima kasih. Sekian dari presentasi yang sudah saya jelaskan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.